Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua tetap dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik anak-anak, mulai hari ini kita sudah masuk ke tema yang baru ya, yaitu tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Jadi mulai hari ini anak-anak menggunakan LKS yang judulnya tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 1. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita sudah berdoa bersama. Nah, selanjutnya kita akan lihat materi-materi yang akan kita pelajari untuk hari ini. Nah, yang pertama kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang dongeng. Lalu yang kedua SPDP, mengenai pola irama dan kuat lemah ketukan pada pola irama 2/4. Lalu yang ketiga matematika, kita akan belajar mengenai sifat pertukaran penjumlahan. Nah, anak-anak kita langsung saja masuk ke materi kita yang pertama, yaitu tentang dongeng. Nah, apa itu dongeng? Dongeng merupakan cerita yang benar-benar tidak terjadi. Misalnya ada dongeng asal-usul padi. Lalu ciri-ciri dongeng yang pertama, cerita pada dongeng ini mempunyai alur yang sederhana. Lalu yang kedua, cerita pada dongeng itu biasanya singkat dan bergeraknya cepat. Lalu yang ketiga, tokoh cerita dongeng ini biasanya tidak disampaikan dengan rinci. Jadi hanya disebutkan misalnya namanya saja. Lalu yang keempat, dongeng ini biasanya disampaikan secara lisan. Bisa sebagai hiburan atau bisa juga digunakan sebagai pengantar tidur. Nah, di sini ada contoh dongeng anak-anak. Dongeng yang berjudul Asal Mula Padi. Nah, dongeng ini nanti bisa anak-anak baca sendiri, ada di LKS tema 2 halaman 3 ya. Silahkan nanti dibaca sendiri-sendiri. Lalu selanjutnya legenda. Legenda ini adalah jenis dongeng yang mengisahkan tentang asal-usul terbentuknya suatu tempat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi pola irama dan kuat lemah ketukan pada pola irama 2/4. Nah, kita akan lihat dulu video lagu Menanam Jagung. Ya, anak-anak pasti sudah tahu lagunya ya. Nah, kita akan dengarkan bersama-sama ya.
Oke, baik anak-anak, itu tadi ya lagu menanam jagung. Nah, sekarang kita akan melihat teks lagu menanam jagung. Nah, ini juga ada di LKS anak-anak halaman 4 ya. Nah, kita akan melihat pola iramanya. Oke, jadi kalau tadi anak-anak lihat di teks lagu menanam jagung di bagian kiri atas, itu terdapat tanda 2/4, seperti ini. 2/4. Nah, 2/4 ini artinya setiap ruas birama terdapat 2 ketukan. Nah, yang dimaksud birama itu dari ini. Depan sini sampai garis ini. Ini namanya garis birama. Nah, berarti ini adalah satu birama. Nah, dalam satu birama ini terdapat 2 ketukan. Ini ya, solnya 1 ketukan, do-nya 1 ketukan. Nah, itu yang dimaksud dengan satu birama. Lalu selanjutnya ketukannya. Nah, ketukan pertama itu adalah ketukan kuat. Lalu ketukan yang kedua adalah ketukan lemah. Nah, kalau anak-anak lihat di sini, ini adalah angka 5 ya, atau kita baca sol. Nah, ini adalah ketukan pertama, yang artinya sol ini adalah ketukan kuat. Lalu angka 1 di sini, atau kita bacanya do. Do di sini adalah ketukan kedua. Berarti ini merupakan ketukan lemah. Lalu kita lihat di sini, angka 3 atau kita baca mi. Ini adalah ketukan pertama yang artinya merupakan ketukan kuat. Lalu do di sini adalah ketukan kedua yang artinya merupakan ketukan lemah. Baik, itu tadi anak-anak mengenai pola irama dan kuat lemah ketukan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sifat pertukaran penjumlahan. Nah, di sini ini ada contoh. Ini ya, Budi. Budi ini mempunyai 4 buah apel merah dan juga 3 buah apel hijau. Nah, kalau dijumlahkan semua apelnya hasilnya sama dengan 7 apel. Sedangkan Tina ini mempunyai 3 apel hijau dan juga 4 apel merah. Nah, kalau dijumlah, Tina ini mempunyai 7 apel. Ya. Nah, berdasarkan contoh ini, anak-anak, kita dapat ketahui bahwa walaupun misalnya ini ya, depan dan tiganya ini dibolak-balik, nah hasilnya ini nanti tetap akan sama, yaitu hasilnya sama dengan 7. Jadi 4 ditambah 3 sama dengan 7. Atau 3 ditambah 4 sama dengan 7. Jadi 4 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 4. Hasilnya sama dengan 7. Nah, itulah yang disebut dengan sifat pertukaran penjumlahan ya anak-anak. Jadi 4 ditambah 3 itu sama dengan 3 ditambah 4. Hasilnya sama dengan 7. Nah, itu dia anak-anak materi kita untuk hari ini. Selanjutnya kita akan melihat tugas. Tadi ya, jadi rumusnya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Selanjutnya tugas untuk hari ini, anak-anak silahkan mengerjakan LKS tema 2 ya, ingat. Halaman 5-6 yang A dan B saja. Jawabannya langsung bisa ditulis di LKS. Lalu untuk penggantian C, kita akan mengerjakan soal pada buku paket. Ini juga buku paket yang tema 2 ya anak-anak. Halaman 7 itu ada nanti 5 soal penjumlahan. Bahkan nanti yang jawaban buku paket ini dikerjakan di buku PS tematik. Dan jangan lupa nanti untuk dikumpulkan. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami,
Kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Tetap jaga kesehatan di rumah dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.